Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang sifat biologi suatu bahan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wildan Ardimas Arifin dengan NPM akhir 016. Selanjutnya rekan saya. Saya Aulia Sofi dengan NPM terakhir 002 dan ada rekan saya. Saya Alicia Putri Pranoto dengan NPM terakhir yaitu 020. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh Aulia Sofi. Aulia Sofi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada bahan yang pertama yaitu ada sifat biologis pada gigi buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga fungsi dari gigi buatan. Gigi buatan atau biasa yang dikenal juga dengan gigi palsu adalah protesis yang digunakan untuk menggantikan gigi yang rusak, gigi yang hilang, atau gigi yang tidak berfungsi. Gigi palsu dapat dibuat dari berbagai bahan, contohnya seperti keramik, logam, maupun polimer. Fungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk wajah, memudahkan makan dan berbicara, serta meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan. Oke, baik. Pada slide ini terdapat material keramik yang digunakan dalam pembuatan gigi buatan. Material yang digunakan yaitu adalah porselen. Porselen adalah bahan yang terbuat dari jenis keramik yang dibakar dengan suhu tinggi dari bahan lempung murni yang tahan api. Terdiri dari senyawa logam dan non-logam yang diproses dengan pemanasan suhu tinggi. Porselen dalam kedokteran gigi adalah bahan keramik yang terbuat dari kaolin, feldspar, silika, dan berbagai pigmen. Ia digunakan untuk merestorasi bentuk dan fungsi gigi asli dan untuk membuat inlay atau tambahan, mahkota, pontik, jembatan, atau pengganti gigi yang hilang, gigi buatan, dan protesa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Dipersilahkan. Baik, di sini ada karakteristik dari sifat biologis dan cara pengujiannya. Sifat biologis yang ada pada gigi buatan harus tidak mengandung racun, biokompatibilitas, tidak iritasi, dan tidak mudah tercampur dengan cairan mulut. Pengujian yang digunakan untuk menguji sifat tersebut yaitu dengan pengujian biokompatibilitas untuk menguji alergi yang ditimbulkan. Pengujian toksisitas yaitu pengujian untuk mendeteksi racun, pengujian iritasi, dan pengujian solubilitas untuk ketahanan terhadap cairan yang ada di mulut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada beberapa alat pengujian yang digunakan untuk gigi buatan. Yang pertama yaitu alat pengujian pada uji biokompatibilitas. Nah, alat pengujian ini atau biasa yang dikenal dengan XRD Rigaku Miniflex 600 adalah sebuah X-ray diffraction yang digunakan untuk mengukur struktur material khususnya dalam bidang nanoteknologi. Alat ini digunakan untuk mengukur struktur material gigi buatan dan komponen-komponen yang terkait dengan biokompatibilitas. Analisis ini dapat membantu menentukan biokompatibilitas bahan dengan sistem biologi dan yang paling penting adalah untuk memastikan keamanan dan efektivitas pada gigi buatan. Alat berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang Oke. selanjutnya ada uji toksisitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi bahan kedokteran gigi sebelum digunakan manusia. Uji toksisitas biasa dilakukan secara in vitro dengan menggunakan sel fibroblast baby hamster kidney 2. Sel fibroblast ini merupakan kultur sel yang sangat sering digunakan dalam pengujian toksisitas karena mirip dengan kemampuan fibroblast manusia dalam menghasilkan growth factor. Metode pengujian ini menggunakan mikrokultur tetrazolium teknik atau MTT assay.
Metode ini dapat mengukur sampel yang besar dengan waktu singkat, sensitif, dan akurat. Hasil uji ini akan menunjukkan efek toksik bahan pada jaringan tubuh dan membantu dalam menentukan keamanan penggunaan bahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wildan. Oke, alat terakhir yaitu pada uji solubilitas atau dikenal juga dengan uji kelarutan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat larutan suatu bahan dalam cairan seperti air liur buatan. Dalam konteks penelitian gigi, uji kelarutan digunakan untuk mengetahui bagaimana bahan restorasi seperti cavit bereaksi terhadap lingkungan mulut yang berbeda-beda, seperti pH yang berbeda dan waktu perendaman yang berbeda. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini pada bahan yang kedua yaitu sifat biologis pada tulang buatan. Ada pula pengertian dan fungsi tulang buatan. Tulang buatan adalah peralatan medis yang dibutuhkan untuk menyambung bagian tulang yang patah dan menggantikan struktur tulang serta fungsi bagian tubuh, terutama pada tulang. Nah, contohnya yaitu seperti tulang lutut, tulang paha, tulang gigi, maupun tulang bagian dada. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada material keramik yang digunakan dalam pembuatan tulang buatan. Material keramik yang digunakan sebagai tulang buatan adalah hidroksiapatit. Hidroksiapatit merupakan senyawa mineral apatit dengan rumus kimia Ca10, PO4, 6OH2 yang dibuat dengan rasio konsentrasi Ca per P 1,67. Sekitar 65% fraksi mineral di dalam tulang manusia tersusun atas hidroksiapatit. Hidroksiapatit telah secara luas dipergunakan untuk memperbaiki, mengisi, menambahkan, dan merekonstruksi ulang jaringan tulang dan gigi yang telah rusak dan juga di dalam jaringan lunak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada karakteristik dari sifat biologis dan cara pengujiannya untuk tulang buatan. Sifat biologis diantaranya adalah biokompatibilitas, tidak beracun, mudah terurai, dan interaksi antar tulang. Pengujian sifat dapat menggunakan uji hidroksiapatit untuk pengujian material yang digunakan. Uji tekan digunakan untuk mengetahui ketahanan pada tulang buatan, uji bioafinitas untuk pengujian agar tulang buatan dapat berinteraksi dengan sel tubuh, uji biodegradabilitas berguna untuk pengujian pada tulang buatan agar lebih mudah terurai, dan uji biokompatibel untuk mengetahui apakah bahan dapat diterima oleh tubuh tanpa menimbulkan reaksi kekebalan atau efek samping yang berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada beberapa alat penguji yang digunakan untuk tulang buatan. Yang pertama ada uji hidroksiapatit. Nah, alat yang digunakan ini sama dengan alat yang digunakan pada uji biokompatibilitas pada gigi buatan, yaitu menggunakan XRD Rigaku Miniflex 600 atau X-ray diffraction, yang dimana alat ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kuantitas hidroksiapatit yang yang terbentuk pada tulang buatan melalui analisis difraksi pada sinar X. Dengan menggunakan alat ini, peneliti dapat memahami struktur kristal yang ada dan membandingkannya dengan referensi standar untuk menentukan kualitas dan sifat bahan tersebut. Kemudian, yang kedua ada uji tekan. Nah, alat yang digunakan pada uji tekan ini yaitu Universal Testing Machine atau mesin uji universal, yaitu alat yang digunakan untuk menguji sifat mekanis material. Nah, mesin ini dikonfigurasi secara khusus untuk menentukan kekuatan material dan perilaku deformasi di bawah tekanan tekan atau menekan, yang dimana proses pengujian ini melibatkan penempatan spesimen atau komponen di antara dua plat kompresi yang dipasang di mesin pengujian material. Crush head mesin menggerakkan plat bersama-sama dengan gaya, kecepatan, atau jarak tempuh crosshead yang ditentukan. Alat-alat berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, pada alat ketiga ini atau diuji bioafinitas menggunakan alat FTIR atau biasa dikenal Fourier Transform Inframerah. Adalah alat yang digunakan untuk menguji bioafinitas tulang buatan. FTIR berfungsi dengan mengukur absorbansi atau transmisi sinar inframerah oleh molekul dalam suatu sampel. Dalam konteks penelitian, FTIR digunakan untuk menentukan gugus fungsi hidroksiapatit yang dihasilkan dari tulang ikan tuna. Menggunakan metode ATR atau Absolute Total Reflectancy, alat ini memungkinkan atas analisis fungsi gugus dalam suatu senyawa kimia yang terdapat di dalam sampel padatan, pasta, dan cairan, serta dapat digunakan untuk analisis sampel secara langsung tanpa proses peletisasi dengan KBR. FTIR sangat berguna dalam struktur kimia dan identifikasi senyawa kimia, serta dalam penelitian biokimia dan bioteknologi, termasuk dalam penelitian bioafinitas tulang buatan. Pada alat keempat yaitu uji biodegradabilitas, ya tentu sama menggunakan alat FTIR atau Fourier Transform Inframerah, yaitu untuk menguji biodegradabilitas tulang buatan. Salah satu alat uji yang umum digunakan yaitu adalah tensile strength yang digunakan untuk mengetahui nilai beban maksimal yang dapat ditahan oleh tulang buatan. Bisa juga menggunakan FTIR atau yang tadi untuk menentukan adanya gugus ester dan karboksil yang menandakan bahwa tulang buatan bersifat biodegradabilitas. Alat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada alat kelima untuk pengujian biokompatibel. Uji pengujian biokompatibel digunakan untuk menentukan seberapa jauh material tulang buatan dapat diterima oleh tubuh. Alat ini memungkinkan pengujian biokompatibilitas dengan cara mengukur reaksi material terhadap sistem kekebalan tubuh dan bagaimana material tersebut dapat diterima tanpa menimbulkan reaksi negatif. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Tabel ini bisa disebut sebagai kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Di sini ada aplikasi material keramik, yaitu ada gigi buatan dan tulang buatan. Di sini ada sifat biologisnya untuk gigi buatan. Yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, biokompatibilitas atau tidak alergi. Yang ketiga, tidak iritasi. Yang keempat, tidak mudah tercampur dengan cairan mulut. Untuk karakteristik material keramik pada gigi buatan, uji sifat yang ada pada gigi buatan dapat diuji dengan uji biokompatibilitas, uji toksisitas, uji iritasi, dan uji solubilitas. Untuk yang kedua, yaitu tulang buatan, sifat biologisnya itu harus yang pertama tidak beracun, yang kedua kekuatan tekan, yang ketiga biokompatibilitas, yang keempat mudah terurai, dan yang kelima interaksi antar tulang. Karakteristik material keramik pada tulang buatan yaitu uji sifat yang ada pada tulang buatan dapat menggunakan uji hidrosiapatit, uji tekan, uji bioafinitas, uji biodegradabilitas, dan uji biokompatibel. Sekian dari penjelasan tentang sifat biologis yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.